ahli K3 umum atau ahli K3 migas. Dua profesi ini memiliki perbedaan signifikan dalam tugas, tanggung jawab, dan lingkup pekerjaan mereka. Bagi banyak orang, memilih jalur karir dalam bidang K3 adalah keputusan penting. Dan kebingungan sering muncul ketika harus memilih antara menjadi ahli K3 umum atau ahli K3 migas. Maka dari itulah kita akan membahas mengenai ahli K3 umum dan ahli K3 migas dilihat dari berbagai faktor. Sebelum itu, buat kamu yang ingin sertifikasi ahli K3 umum, bisa langsung cek website mysertifikasi.com. Lagi ada penawaran menarik buat kamu semua. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Chapter 1. Pengenalan ahli K3 umum dan ahli K3 migas. Dalam ranah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, perbedaan antara ahli K3 umum dan ahli K3 migas memainkan peran penting dalam menentukan fokus dan tanggung jawab masing-masing profesi. Ahli K3 umum memiliki tanggung jawab melintang di berbagai sektor industri, mengawasi kepatuhan terhadap regulasi K3, membangun budaya keselamatan dan memberikan pelatihan kepada karyawan. Di sisi lain, ahli K3 migas memiliki peran yang lebih terfokus pada industri minyak dan gas. Mereka tidak hanya harus memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja di fasilitas migas, tetapi juga menghadapi risiko khusus yang terkait dengan eksplorasi, produksi, dan transportasi di lingkungan kerja yang seringkali keras dan kompleks. Tanggung jawab keduanya dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja tetap esensial, walaupun dengan konteks yang berbeda. Ahli K3 umum berperan dalam membentuk kebijakan dan prosedur keselamatan. Sementara ahli K3 migas fokus pada pemantauan ketat terhadap aktivitas operasional di sektor migas dan penerapan praktik keselamatan yang ketat. Keduanya berkontribusi secara signifikan untuk melindungi kesejahteraan pekerja dan meminimalkan risiko di lingkungan kerja, mencerminkan pentingnya kepemahaman dan adaptasi terhadap karakteristik unik dari industri masing-masing. Chapter 2. Persyaratan pendidikan dan sertifikasi. Untuk menjadi ahli K3 umum, individu umumnya membutuhkan setidaknya gelar sarjana dalam bidang terkait K3, seperti teknik K3, ilmu kesehatan masyarakat, atau bidang terkait lainnya. Beberapa perusahaan atau lembaga mungkin juga meminta pengalaman kerja di bidang terkait sebagai syarat tambahan. Selain itu, pengembangan keterampilan tambahan seperti manajemen risiko, audit K3, dan pemahaman mendalam tentang peraturan keselamatan kerja juga dianggap berharga. Untuk mengukuhkan kompetensi mereka, ahli K3 umum seringkali memperoleh sertifikasi resmi seperti Certified Safety Professional atau CSP, atau Occupational Health and Safety Technician atau OHST. Sementara itu, menjadi ahli K3 migas memerlukan pendidikan dan persyaratan khusus yang mencerminkan kompleksitas industri minyak dan gas. Gelar sarjana dalam bidang teknik, geologi, atau ilmu bumi sering dianggap sebagai dasar yang baik. Pendidikan lanjutan seperti gelar master atau sertifikasi khusus dalam manajemen risiko migas juga dapat menjadi nilai tambah. Persyaratan sertifikasi seringkali melibatkan kursus atau ujian yang berfokus pada aspek-aspek unik dari keselamatan di sektor migas, seperti API RP75 untuk keselamatan dan kesehatan di lepas santai. Pengalaman kerja di industri migas juga dapat menjadi faktor penting dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi ahli K3 migas. Chapter 3. Perbedaan lingkup pekerjaan. Lingkup pekerjaan ahli keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 umum mencakup sejumlah industri yang beragam. Mereka bekerja di berbagai sektor seperti manufaktur, konstruksi, layanan, dan teknologi. Ahli K3 umum bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi risiko di lingkungan kerja, mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan keselamatan,
serta memberikan pelatihan kepada karyawan. Mereka juga terlibat dalam penyelidikan insiden, audit keselamatan, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan K3 yang berlaku. Di industri manufaktur, misalnya, ahli K3 umum dapat fokus pada keamanan mesin dan proses produksi. Sementara di industri layanan, mereka mungkin lebih menekankan aspek ergonomi dan kesehatan psikologis. Di sisi lain, ahli K3 migas memiliki fokus khusus pada industri minyak dan gas yang memiliki tantangan dan risiko unik. Tugas mereka mencakup pemantauan ketat terhadap operasi eksplorasi, produksi, dan transportasi di fasilitas migas. Ahli K3 migas harus memahami secara mendalam proses pengeboran, penanganan bahan kimia berbahaya, dan prosedur darurat di lingkungan yang seringkali terpencil dan sulit diakses. Mereka juga terlibat dalam pengelolaan risiko khusus yang terkait dengan pekerjaan di lepas pantai atau lingkungan yang rawan terhadap kondisi ekstrim. Sementara ahli K3 umum menangani risiko di berbagai industri, ahli K3 migas fokus pada risiko yang bersifat khusus dalam industri minyak dan gas, mencakup keselamatan platform lepas pantai, pemantauan gas beracun, dan penanganan limbah berbahaya. Chapter 4. Tantangan dan Risiko. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 umum menghadapi sejumlah tantangan unik dalam melaksanakan tugas mereka di berbagai sektor industri. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda-beda. Ahli K3 umum harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses dan risiko di berbagai industri, mulai dari lingkungan pabrik yang kompleks hingga situs konstruksi yang dinamis. Selain itu, mereka juga harus mengatasi tantangan komunikasi untuk memastikan pesan-pesan keselamatan diterima dan dipahami oleh berbagai tingkat pekerjaan dan latar belakang karyawan. Di sisi lain, ahli K3 migas menghadapi risiko unik yang terkait dengan operasi di industri minyak dan gas. Salah satu risiko utama adalah kemungkinan kecelakaan di fasilitas pengeboran atau platform lepas pantai, yang dapat memiliki dampak serius terhadap keselamatan kerja, lingkungan, dan produktivitas. Ahli K3 migas juga dihadapkan pada risiko yang terkait dengan pengelolaan bahan kimia berbahaya, potensi ledakan, dan penanganan limbah beracun. Selain itu, pekerjaan di lingkungan laut dan kondisi ekstrim dapat menambah tingkat kesulitan dan risiko bagi ahli K3 migas, memerlukan penanganan khusus untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja di tengah tantangan lingkungan yang unik. Oleh karena itu, ahli K3 migas perlu pemahaman mendalam tentang risiko khusus ini dan kemampuan untuk mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Chapter 5. Pilihan karir dan gaji. Setelah berhasil menjadi ahli keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 umum, terbuka berbagai opsi karir yang dapat dikejar di berbagai sektor industri. Banyak profesional K3 umum memilih untuk mengembangkan karirnya di perusahaan swasta, lembaga pemerintah, atau menjadi konsultan keselamatan kerja. Beberapa juga memilih untuk berfokus pada industri tertentu, seperti manufaktur, konstruksi, atau teknologi. Beberapa lintasan karir melibatkan peran manajemen di Departemen Keselamatan Perusahaan, sementara yang lain mungkin memutuskan untuk membuka praktik konsultan keselamatan sendiri. Opsi ini memberikan fleksibilitas bagi ahli K3 umum untuk menggabungkan keahlian keselamatan mereka dengan spesialisasi industri yang menarik minat mereka. Di sisi lain, bagi ahli K3 migas, pilihan karir seringkali terfokus pada industri minyak dan gas. Mereka dapat mengejar peran di perusahaan eksplorasi dan produksi minyak, menjadi inspektur keselamatan, atau bahkan menjadi konsultan keselamatan spesialis industri migas. Opsi lain termasuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan kebijakan keselamatan di sektor ini. Meskipun gaji dapat bervariasi, ahli K3 migas cenderung mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi.
mencerminkan tingkat risiko dan tanggung jawab yang lebih besar yang terkait dengan pekerjaan mereka di lingkungan yang seringkali kompleks dan berpotensi berbahaya. Dalam eksplorasi perbedaan antara ahli keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 umum serta ahli K3 migas, kita telah merinci aspek-aspek penting seperti lingkup pekerjaan, tantangan unik, dan opsi karir. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa setiap jalur karir memiliki nilai dan keunikan masing-masing. Apakah kamu seorang yang lebih suka memiliki keterlibatan luas di berbagai industri? Ataukah kamu tertarik pada fokus khusus dalam menghadapi risiko dan tantangan di industri minyak dan gas? Keputusan ini tergantung pada minat dan aspirasi kamu dalam dunia keselamatan kerja. Saya harap informasi dalam video ini membantu kamu dalam mengeksplorasi pilihan karir di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan ragu untuk berbagi pandangan dan pertanyaan kamu di bagian komentar.